Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Laila Nuridayani, nomor absen 3 dari kelas 12 MIA 7. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kasus pelanggaran HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia tersebut. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan orang tersebut. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan hal yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dipisahkan. Karena pada hakikatnya, hak dan kewajiban manusia selalu berhubungan. Hak dan kewajiban manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban manusia juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun juga kewajiban itu muncul dari hak yang dipenuhi. Akan tetapi sering terjadi pertentangan hukum karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara yang terjadi di lingkungan sekitar. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh: yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, sikap yang tidak toleran. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Lantas, apakah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kasus pencegahan pelanggaran HAM? Jawabannya adalah tidak, karena pelanggaran HAM tersebut ternyata juga dapat disebabkan oleh kemajuan iptek itu sendiri. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berasal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Depok, Jawa Barat, 8 orang anak menjadi korban penculikan dengan iming-iming turnamen game online. Kasus penculikan terhadap 8 anak, 2 perempuan, dan 6 laki-laki terjadi di tempat parkir Pasar Agung, Depok hari Sabtu lalu. Kedelapan bocah itu dihampiri seorang pria dewasa yang tidak dikenal. Dengan iming-iming turnamen game online, anak-anak itu menurut saja saat dibawa naik angkot ke arah Margonda dan berjalan kaki hingga ke halte Universitas Indonesia. Beruntung 4 anak berhasil melarikan diri, sedangkan 4 lainnya ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur setelah ada laporan dari orang tua. Tetapi di samping itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan dalam hal yang baik. Seperti pada contohnya, misalnya kita dapat mengadakan seminar online mengenai perlindungan HAM, menyebarkan poster edukasi yang berisikan HAM dan cara pencegahan pelanggarannya. Dan tentunya itu juga mendapat jangkauan yang lebih luas dari biasanya. Dalam suatu lingkungan sosial, baik itu nyata maupun enggak gitu ya, kalau ada orang yang punya kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang, kemudian dia mengekspos kehidupan itu, maka kondisi tersebut akan mudah mengundang komentar dari orang lain. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.